Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Apa kabar kalian? Untuk tema kali ini dan siang ini adalah mengenai koneksi kamu dan dia. Tentang kamu dan dia. Pelajaran apa sih yang sebetulnya bisa kita tarik dari koneksi kamu dan dia? Ya, apakah hubungannya ini sebenarnya yang mau on off, mau yang masalah koneksi kalian, ya kan? Sebenarnya hubungan kalian dengan orang ini itu gimana sih? Gitu. Terus pelajaran yang kita harus ambil apa sih? Jadi ini tentang kamu dan dia, oke? Terima kasih yang sudah support di channel aku selama ini, untuk like, comment, share ya. Dan doanya buat saya setelah kemarin tuh dihantam bertubi-tubi. Intinya gini ya teman-teman, aku orangnya jarang marah. Kalau misalnya aku ngeblok orang, berarti aku udah punya feeling buruk. Nah, jadi aku ceritain dulu. Aku orangnya dari umur 5 tahun itu udah punya bisa prediksi ke depan dalam waktu singkat. Contoh, barangku hilang nih, gitu kan. Aku juga bisa prediksi, aku lupa naruh nih, biasanya dari mimpi, oh ya, di sini tempatnya. Nah, kayak gitu loh, ya. Jadi kalau prediksi feeling itu aku selalu so good. Aku bisa memprediksikan hal 5 menit terjadi ke depan. Gitu. Tapi itu kan nggak berlaku buat tarot ya. Nah, dengan tarot ini aku belajar prediksi jangka panjang. Gitu. Dulu aku tahu yang bakal terjadi. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang chat aku secara, ya itu kan masuknya energi juga ya. Kita tahu nih orang ini itu mentalnya oke apa enggak gitu. Awal-awal masih oke. Yang kemarin itu dia cuma chat sekali, tapi ketika aku blok itu baru kelihatan aslinya. Ngomong kayak gitu, aku nggak ngomong apa-apa loh kak. Sumpah aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuman bilang gini, ya udah kalau seandainya nggak ini, karena aku juga lagi di luar, aku ngetiknya tuh dengan ini, mohon maaf ya kak, mungkin bisa ke tarot reader lain aja karena saya nggak menerima layanan on call lagi, kayak gitu. Langsung dia marah-marah. Nah dari situ, jadi alasan saya ngeblok itu bukan sakit hati, tapi justru saya memblokir energi negatif masuk ke saya, karena orang ini nggak bisa di-help dengan tarot reader. Oke. Dia harus ke psikolog atau something karena masalahnya sangat berat di kepala. Nah, untuk tarot sendiri itu tidak bisa melayani orang dengan gangguan jiwa atau stres akut. Oke, kita nggak bilang gangguan jiwa lah. Stres akut itu nggak bisa. Kamu harus coaching ke psikiater atau psikolog. Ya, jadi harus dibedain. Tarot reader itu hanya untuk orang waras yang masih mau membuka pikiran, yang masih mau berjuang, bukan orang yang putus asa. Oke, untuk bacaan kali ini aku akan membawakan sebuah tentang kamu dan dia, ya, pelajaran koneksi kamu dan dia. Jadi kita harus fokus sama kartu ini. Yang baru gabung jangan lupa di like, share, subscribe. Oke, ini di beberapa kartu ini menjelaskan pelajaran kenapa kamu terhubung sama orang ini, siapa dia, dan nanti kita akan ungkap juga orangnya itu kayak apa sih yang terhubung dengan ini, kayak gitu. Oke, kita akan ambil, kita fokus, kamu relax saja ya, nggak usah mikirin siapa-siapa. Kita relax dengan pertanyaan antara koneksi aku dan dia, sebenarnya ada pelajaran apa dengan siapapun orangnya. Aku terkoneksi, energi yang paling besar di hidupku adalah pelajaran apa. Oke, kita akan ambil. Apakah dia menguntungkan buat kamu atau merugikan, nanti kelihatan di sini. Isolation. Trust.
intuition. Sweetness, wow, good. Sukses. Satu lagi kita buka. Pain. Oke. Orang ini membawa emosi gaduh-gaduh sama kamu. Oke, kita pertama punya kartu isolation. Kita bicara baik dan buruknya kamu terkoneksi dengan orang ini ya. Jadi kamu tahu sebenarnya gunanya apa sih? Oke, kita lihat di sini kartu yang negatif ada 2, pain dan isolation. Kita ambil di sini untuk yang negatifnya dulu ya. Nah, lebih banyak positifnya nih kamu sama dia. Oke. Jadi, kamu dari pembacaan kartuku ini, kamu jangan terlalu banyak dengerin orang. Kalau orang pendapat apa, follow your heart, karena ini adalah guidance kamu, oke? Di sini aku bantu kalian memecahkan supaya nggak terlalu dengar suara sumbang di luar sana. Kita mulai dari kartu isolation. Isolation adalah menyendiri, ya. Ketika kamu mengkoneksikan diri kamu dengan orang ini, aku melihat kamu menutup diri. Kenapa? Kamu terfokus dengan orang ini satu. Ada titik ya di antara ruangan. Sebenarnya jeleknya adalah kamu merasa diri kamu itu nggak dihargai siapa-siapa kecuali sama dia. Oke? Kemudian kamu merasa di sini kamu rendah. Kamu tidak punya percaya diri yang tinggi kalau kamu dengan orang lain. Yang bisa menerima kamu hanya orang ini. Ini PR kamu. Kamu tidak bisa nyaman dengan orang lain karena kamu sudah mendedikasikan diri kamu untuk satu orang. Padahal sebenarnya ya dalam ruangan ini bisa terkumpul banyak orang gitu. Tapi kamu kayak memang memblokade diri kamu hanya untuk satu orang yang kamu ajak masuk ke ruangan ini. Pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, kamu terlalu cemas. Jadi seakan-akan kalau nggak ada orang ini, satu, kamu nggak bisa hidup rasanya. Lemes, nggak semangat, bete. Ya, itu wajar lah kalau dari hubungan seperti itu ya. Apalagi kalau kamu feminin, kamu wanita, ya pasti merasakan itu. Kerja jadi nggak konsen. Kemudian di sini ada namanya perasaan yang kalau aku bilang kamu demotivasi. Demotivasi itu seperti kamu nggak benar-benar yakin kalau kamu nggak dapet support dia. Misalnya nih teman kamu nih, selamat ya, tiba-tiba dia ketiduran nih, dia nyelamatin kamu jam 12 malam, kamu bisa uring-uringan, kok dia lupa ya, dia udah gak inget aku ya, kenapa ya, aku salah apa ya, aku buat dia tersinggung, atau aku gak menyenangkan dia, aku harus gimana. Nah itu salah satu bentuk isolasi ya. Ini pikiran terjelek adalah pengaruh dia ke hidup kamu adalah masuk ke masalah mental. Oke? Yang kedua, di sini ada pain, tetapi dia bisa kasih kamu sweetness sekaligus nih ya. Ini ada pain and sweetness. Dia bisa dalam satu masa, dia bisa memberikan kamu kesakitan dan ada kebahagiaan atau sweetness. Dia terlalu sweet, terlalu cinta, terlalu mengelabui, terlalu membuat kamu itu berbunga-bunga. Dengan kata hai aja kamu udah bisa seneng sampai seharian. Itu magicnya dia ya, magicnya dia ke kamu ataupun sebaliknya. Ini bisa vice versa juga ya, by the way teman-teman. Kalau aku melihat koneksi sih seharusnya ini untuk berlaku kalian berdua gitu. Kamu atau dia di sini bisa merasakan sakitnya itu apa sih? Sakit dari perkataan yang kamu ucapkan atau dia ucapkan,
Kemudian dari perlakuan kamu dan dia, misalnya gini, kalau dari perkataan ini, udahlah, kita kayaknya udah nggak punya masa depan bersama deh. Ya udah, kamu sama, misalnya nih, kita dalam kondisi orang ketiga gitu ya. Kamu sama istri kamu aja deh, kayaknya memang aku nggak sanggup dan nggak capable sama kamu. Itu memberikan sakit banget buat dia. Ini contoh aku balikin dari kamu ke dia ya. Udah deh, emang kamu nggak ada perhatian sama aku, kita putus aja. Kamu juga udah nggak care kan, kamu juga udah jarang chat aku kan. Maaf ya, aku kerja, aku memang lagi pusing gitu. Misalnya gitu, aku jadi lupa chat kamu karena aku sibuk seharian. No excuse udah. Kayak kata-kata seperti itu tuh ngebuat sakit gitu loh. Dan kamu tahu bahwa hubungan ini kan, misalnya kalau dalam third party atau dalam hubungan LDR, itu bisa kayak ada trust issue di sini. Nah, trust ya, nanti kita bahas itu. Contohnya dikit aja gini. Udahlah, aku udah males sama kamu. Aku kayaknya mulai sekarang mau sendiri aja deh. Udah capek, gitu kan. Pasti dia nanti kasih icon jangan pergi atau apa. Itu sedih loh dia. Jadi, kata-kata kalian ini kadang-kadang bisa saling serang. Ya, perlakuan atau kata-kata bisa saling serang di sini. Contohnya seperti itu. But di sini ada sweetness. Nah, sweetnessnya ini gimana? Aku akan kasih di nomor 3 ya. Aku majuin. Sweetness di sini itu ibaratnya gini. Kamu tuh sebenarnya sayang banget. Dia juga sayang banget sama kamu. Bahkan nggak bisa berkata-kata seberapa dalamnya dia cinta sama kamu. Even kamu juga ke dia. Sweetness di sini melambangkan kamu itu adalah hal terindah. Begitupun dia ke kamu, ya. Kamu ke dia juga begitu. Kamu itu adalah hal terindah. Kayak memang kayak di-create dari Tuhan itu untuk kalian bertemu. Dan di sini ketika kalian bersama, itu pasti berbeda sama kalian ketika jauh-jauhan. Kalau kalian bersama udah deh. Pecah itu suasana. Kalian bisa ngobrolin apapun, hobi apapun. Kesenangan dia bahkan menjadi kesenangan kamu. Karena di sini ada penyatuan, di sini ada namanya cinta, ya. Cinta itu sangat menghangatkan dan juga sekaligus membuat kita terlena. Kalian di sini bisa pakai kata-kata yang membuat satu sama lain tuh GR gitu, ya. Apalagi kalau misalnya orangnya kaku gitu, nggak banyak ngomong. Aku kangen sama kamu loh, aku sayang sama kamu loh, kamu tahu nggak? Bilang iya, aku tahu gitu. Ya walaupun itu nggak berbalas ya, tapi dalam hatinya tuh pasti kayak ngerasain kayak gitu loh. Cuman kamu yang bisa membuat perasaan tuh jadi tak menentu. Sakit dan bahagia bisa bersamaan gitu. Pernah nggak kepikiran sih kalian ini membandingkan ya? Misalnya kalian dengan mantan kalian dengan ya mungkin kalian ada yang suka berganti-ganti pasangan di masa muda atau gimana, tapi kenapa ya aku tuh kecantol sama satu orang ini dan kayaknya long lasting gitu. Itu berarti memang ada hubungan namanya spiritual, dimana di sini intuisi bermain. Oke, kita bahas intuisi dulu. Nah, intuisi itu adalah satu koneksi di mana seperti aku punya intuisi feeling so good lah, ibaratnya kita feeling so good, paling gampangnya itu kejadian beberapa menit mendatang. Aku tahu nih, oh begini, ini kenapa? Karena itu ada dengungan dari telinga kanan biasanya dan disambungin ke perasaan, ada yang bisikin di situ. Itu namanya intuisi kita, berarti kita sudah awakening. Begitupun dia, ketika terhubung dengan kamu, ketika kamu sakit, ketika kamu sedih, dia langsung kayak kerasa banget dada gue kayaknya sesek banget. Kenapa ya? Kenapa hari ini kok kayaknya uring-uringan juga? Jadi secara tidak langsung kamu uring-uringan, dia uring-uringan. Kayak gitu. Kamu bete di sana, dia bete di sini. Kamu ngerasa sedih, dia juga ngerasa kamu gimana kabarnya. Ada impact seperti itu dan sekuat itu. Dikala kamu tidak ngehubungin dia,
Kadang-kadang kamu dikasih mimpi sama dia supaya reminding dia lagi. Aku biasanya begini ya teman-teman, kalau koneksiku dengan satu orang, ini aku nggak bilang untuk berapa orang ya, untuk satu orang, aku nggak hubungin dia nih, dia pasti udah lama dia mimpiin aku mimpiin dia seakan-akan kasih sinyal gitu, dan H+3 selalu dia hubungin aku. Ini sudah berapa kali terjadi, dan aku bilang udah lebih 2-3 kali, itu gak mungkin kebetulan. That's mean kita punya intuisi. Misalnya gini, aku kangen nih sama kamu, entah misalnya aku lagi nge-reader gini ya, tiba-tiba aku ada feeling tek gitu, aku cek handphone, ada kabar dari dia. Jadi ada sesuatu yang unexplained, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kamu harus percaya energi itu ada. Ya, energi itu ada. Kemudian ada trust. Kamu bisa cerita ke teman kamu, tapi ketika kamu bicara dengan orang ini, kamu ada merasa diperhatikan dan spesial. Aku rekomendasi buat kalian juga ya. Ini adalah buku 5 bahasa kasih ya. Ini benar-benar bagus banget. Jadi kita bisa tahu namanya. Nah, sekarang aku kasih tahu sama kamu. Ini ada beberapa secara psikologis adalah bahasa kasih. Kita punya 5 bahasa kasih. Kata-kata, saat mengesankan, menerima hadiah, pelayanan, dan sentuhan fisik. Nah, ini bisa kamu beli teman-teman. Ini aku rekomendasi banget dan aku udah baca sih sebetulnya. Jadi dengan ini kamu tuh bisa tahu arah tujuan kamu, kesungguhan hati kamu yang paling dalam pun kamu tahu gitu. Jadi ini udah tercatat dengan literatur dan studi ya, jadi nggak sembarangan dikarang. Ini karyanya Gary Chapman, pakai bahasa Indonesia, terbitan dari Gospel Press. Oke, harganya itu 55 ribuan lah. Ini bukunya, kalian harus punya, wajib. Ini aku kasih tahu ke kamu. Ini tersangkut juga dengan ini ya, karena dalam cinta itu pasti ada 5 bahasa kasih. Itu keren banget. Dari sentuhan fisik, kata-kata, hadiah ya kan. Ini termasuk dari intuisi dan kata-kata. Kemudian it means like hadiah itu nggak selalu hadiah dalam pemberian ya, tapi bisa juga perlakuan, sikap, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satunya, bagian kecil dari 5 bahasa kasih. Ada kartu trust di sini, kepercayaan ya. Ketika dia percaya sama kamu, kamu tuh punya kayak tanggung jawab dan tidak punya trust issue lagi. Kamu selalu follow dia. Dia juga selalu ngikutin apa kata kamu. Walaupun memang mungkin diambil sedikit-sedikit, diserap, disaring ya kan, nggak semuanya. Tapi ketika itu positif dan kamu merasakan itu positif, kamu akan follow terus dia. Gitu. Jadi kalian sama-sama punya koneksi dan panutan di sini. Saling melengkapi, saling mencintai, menyayangi, menjaga, dan lain-lain. Gitu. Dan terakhir kalian ada sukses. Kalian di sini punya goal yang sama, ya, kesuksesan. Sukses itu berupa apa? Finansial, kebahagiaan secara duniawi. Itu semua kalian punya dan ini tujuan kalian. Intinya misi kalian adalah kesuksesan. Dan kamu adalah orang yang tepat mendampingi. Kenapa? Ya mungkin orang di samping kamu, orang di samping dia tidak memberikan kesuksesan, malah buat down. Ingat, pasangan itu ya kadang-kadang kalau milihnya buru-buru pasti nggak akan baik. Makanya selalu aku bilang adalah too late to marry is better, daripada kamu cepet terus kamu nggak kenal siapa dia sebenarnya. Nggak ada namanya pengenalan setelah menikah. No, gitu. Itu udah kejebak namanya. Karena sekali kamu terikat dengan pernikahan, kamu akan terjebak seumur hidup sama orang itu, dan itu susah untuk dilepasin. Prosesnya panjang, Ferguson. Gak semudah itu, ya. Jadi kalau misalnya kalian ada cinta segitiga atau cinta yang berliku-liku, itu prosesnya secara lapangan susah. Kalau secara perasaan sih gampang, aku cinta kamu, kita bla 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 gitu ya. Tapi di sini aku lebih menekankan adalah kita harus tetap real, kita tetap harus bangun. Gak bisa namanya kita tuh tidur terus ya.
Kemudian kita akan menggunakan kartu tarot yang eksentrik ini. Kita akan lihat juga siapa sih sebenarnya orangnya, gimana dia ke kamu, ciri-cirinya gimana. Kita pakai kartu archetype di sini. Aku lagi suka pakai kartu ini, jadi kalian jangan bosan lihat kartu ini ya. Ini kartunya menunjukkan ciri-ciri seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Kamu nggak perlu pikirin siapa-siapa, tapi kalau sifatnya ada di sini, monggo. Aku akan ambil 6 kartu untuk mewakili sikap dia ya. Virgin, perawan. Companion. Student. Bully. Queen. Hedonis. Well, ini adalah orang yang sebenarnya terkoneksi dengan kamu. Kita lihat ada Virgin dulu ya. Virgin itu artinya adalah dia itu pure, dia secara hati itu tulus gitu. Bukan berarti dia perawan. Kita nggak bicara masalah perawan in the real life ya, tapi perawan dalam arti sikap, sifat, archetype ya. Profilingnya dia itu orangnya memiliki hati yang tulus dan lembut sebetulnya. Dia tuh nggak pernah neko-neko. Oke, sebetulnya seperti itu. Kadang-kadang dia tidak punya keyakinan bahwa hubungan itu bisa berhasil. Dia taunya dia mess up aja karena dia terlalu banyak narik diri. Jadi orang-orangnya di sini biasanya dia introvert ya, banyak menarik diri. Atau kalau dia ekstrovert cuma di sosial media, tapi aslinya nggak begitu. Dia punya banyak relasi tapi tidak ada yang begitu akrab. Ada kartu companion, ada light and attribute. Di sini loyalty, tenacity, and unselfishness. Dia orangnya tidak egois, dia sangat mengerti dengan keadaan kamu. Dia tidak pernah memaksakan. Mungkin contohnya gini, kamu bisa nggak bantu aku hari ini? Aku cuma punya uang segini. Oh, bisa, tapi aku cuma bisanya segini. Oh ya, nggak apa-apa. Misalnya ya, dia sangat butuh bantuan ya, contohnya seperti itu. Karena dia tahu you are the one and only yang bisa dia minta tolong. Di sini dia ibaratnya akan nemenin kamu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu cerita nih sama dia, iya aku ketemu sama orang nih baik banget, gini dia mau ke rumah aku nih, terus kita mau janjian ketemu, itu udah semacam kayak pengkhianatan buat dia. Padahal dia nggak tahu itu cowok apa cewek. Atau even sama cewek pun dia bisa marah. Dia nggak mau kamu sama siapa-siapa, intinya buat dia itu pengkhianatan. Kamu nggak bisa dipercaya gitu. Sangat sensitif, sangat, kita nggak pernah tahu pikirannya gimana. Student. Di sini dia orangnya banyak belajar. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya itu dia sudah banyak mengalami mungkin hal-hal yang menurut dia berat ya. Jadi dia menyaring namanya pelajaran, dia lebih dewasa daripada kamu. Old school, jiwanya tua, atau mungkin dia lebih tua. Dia ini kadang-kadang jeleknya adalah punya keyakinan yang nggak bisa kamu ralat gitu. Misal dia tuh emang agak arogan orangnya. Terus kadang-kadang itu dia ngebuat mood kamu tuh jadi nggak enak, destruktif, penghancur. Oke. Dia akan mematahkan pendapat kamu kalau dia ngerasa dia lebih tahu, dan itu cara kata-katanya mungkin straight to the point, dan buat kamu tuh kayaknya apaan sih kayak gitu, emang lu tahu apa, emang ngapain kayak gitu ya.
Dan orang ini juga kalau dalam arti harafiahnya dia juga terpelajar. Jadi dia bukan orang bodoh, dia pintar tapi mungkin bisa pura-pura pilon, bisa. Mungkin dia mempelajari karakter dan watak kamu secepat itu, atau kamu adalah orang yang dengan karakter yang gampang ditebak. Jadi dia tahu cara how to handle you. Ada bully. Di sini ada light attributes ya. Ini light attributes-nya adalah oke. Mungkin dia bukan berarti mengkonfrontir atau membuli kamu. No. Tapi bisa jadi dia ini banyak dibully sama orang. Jadi dia itu kalau kita dibully biasanya kan, aku pikir kita punya kepercayaan diri yang rendah ya teman-teman, ya nggak sih super loveku. Jadi kayak dia banyak ketakutan jatuhnya. Jadi kayak kartu Eight of Sword, ada cewek di tengah terus dengan pedang gitu. Itu termasuk mental bullying sih menurut aku. Kenapa? Karena dia nggak bisa lepas dari sebenarnya nggak ada lingkungan yang sebenarnya yang kata dia terhalang sebetulnya nggak ada. Sebetulnya kamu you can go free, nggak ada yang peduli juga gitu. Kamu punya right untuk itu, tapi nggak dia lakukan. Kenapa? Karena sedikit banyak dia takut salah, takut kecemplung ke jurang, takut lain-lain, tanpa dia mau berpetualang. Itu namanya mental bullying ya. Jadi dia terlalu takut ya untuk menghadapi komentar yang menyakitkan atau secara nyata, secara real, secara fisik gitu. Sebentar, pindah tempat duduk dulu. Ada kartu Queen. Di sini dia, aku yakin ya, banyak dari kalian yang berdealing dengan elemen-elemen feminin, karena aku lihat dia ini halus, pelindung, dan otoritas. Jadi gini, even dia pria, tapi dia tuh lembut. Bisa juga dia dari elemennya Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces. Karena di sini ada feminine, bisa jadi seperti itu. Ya, dia memang arogan, controlling. Sebenarnya gini, ketika dia melihat kamu, oke, aku cinta sama orang ini, aku suka sama dia nih, sama kamu ya. Dia itu sudah mulai ada perintah, sudah mulai ada kontrol, sudah mulai ada menunjukkan sisi kamu tuh kepemilikan. Kamu tuh milik aku loh. Ya. Kalau dia di dekat kamu, dia bisa protect kamu secara physically. Tapi ketika dia jauh sama kamu, dia mungkin hanya bisa kasih wejangan-wejangan, perkataan-perkataan yang membuat kamu semangat setiap harinya. Seperti itu. Dan ada hedonis. Hedonis terkait dengan duniawi, right? Dengan segala sesuatu. Di sini inspires creative energy to embrace the good things in life, celebrate your beauty in yourself. Dia merasa ya, walaupun dia tidak cakep-cakep banget ya, tidak ganteng-ganteng banget, tapi minimal necis lah. Di sini memberikan, misalnya dia wangi, terus memberikan tuh kayaknya behavior kamu, suasana kamu tuh kayak wanginya semerbak nih, aku jadi happy banget nih ketemu kamu, jadi kangen dengan parfum kamu, bau kamu, dan lain-lain ya, like something like that. Terus di sini dia bisa menambah gairah. Jadi kamu sama dia mungkin yang tadinya rasanya gairahnya mati dengan pasangan, tiba-tiba ketemu sama dia jadi kayak meletup-letup. Aduh, aku pengen banget dipeluk, aku pengen banget digandeng, aku pengen sama kamu, pokoknya gimana pun. Jadi kayak ngebuat candu gitu loh. Nah, hedonis ini termasuk salah satunya pemancaran diri kita. Kita bisa jadi cantik banget, beda sama hari-hari kamu. Bisa kamu biasa tiap hari pakai daster, begitu ketemu dia kamu tuh bisa rapi, bisa wangi, bisa beda aja kayak career woman. Nah, contoh seperti itu. Kalau buat pria biasanya pakai kolor nih, ketemu sama dia bisa necis, bisa pakai baju t-shirt yang oke, jeansnya bisa robek-robek, atau pakaiannya pakai jaket kulit ya. Just kayak dia tuh atraktif. Kamu tuh jadi kayak mau dandan gitu loh, dandan buat dia, harus rapi
dia harus membuat dia impresif, dan begitupun dia. Sesimpel pun itu, tapi dia ada rasa yang kayak apa ya, kayak udaranya, kayak hawanya dia tuh kayak ngebuat kamu panas gitu. Oke, kalau panas it means like 17 plus plus ya, jadi ya 18 plus plus lah kalau masalah panas itu yang kamu harus tahu. Jadi ada semangat, ada api di sini, api yang meletup-letup kalau kamu ketemu sama dia, dan itu adalah hubungan kamu sama dia. So far kamu ketemu dengan orang-orang ini bisa jadi dari elemen-elemen yang baper di sini ya, ada virgin, ada companion, ada student, lebih ke arah api, pertemanan ya, kemudian hedon ya, Taurus dan lain-lain, itu udah pasti. Jadi hubungan kamu sama dia ini kompleks, bahasa-bahasa ini semuanya ada gitu. Kemudian kita lihat lagi apa aja sih pelajarannya, apa sih yang kira-kira kedepannya tuh bakal kejadian. High Priestess, the Strength. Ada kartu Eight of Cups, the Star, ada kartu Death, Five of Cups. Tuh aku lihat kan banyak elemen dari elemen feminin, aku lihatnya di sini. King of Swords, dan ada the Devil. Oke, Capricorn keluar, muncul. Ini kita lebih lihat kok lebih kompleksnya ya, hubungan kamu sama dia sampai dengan sejauh ini. Aku melihat di sini ada ketergantungan dan keterikatan yang sangat kuat gitu ya. Bisa jadi ya antara kamu atau dia di sini tuh saling menunggu. Kenapa? Karena kalian di sini tidak bisa mengekspresikan secara langsung perasaan masing-masing. Jadi ada perasaan takut. Aku takut nih hubungin dia. Aku takut nih gini. Aku takut nih gitu. Aku takut buat dia bete. Aku takut nyapa dia di saat dia lagi nggak mood, di saat dia butuh istirahat. Di sini kamu banyak dan dia ya, kamu dan dia banyak pengontrolan diri. Pengontrolan diri itu dalam arti kamu sabar dengan situasi yang sebenarnya ngambang gitu loh ya. Kemudian di sini kalian punya sama-sama seperti harapan untuk bisa keluar dari masing-masing sistem internal dan eksternal kalian. Kalian mau keluar mencari hal baru. Dan aku melihat di sini ada doa supaya kalian sama-sama pergi dan kalian akan bertemu di satu tempat gitu. Aku melihatnya ada harapan, ada bukan delusi tapi keinginan berat dia atau kamu di sini, atau bisa kedua-duanya pergi dari yang sudah kalian bangun. Oke, aku udah selesai di sini, misiku udah selesai, aku mau pergi ketemu kamu. Kayak gitu, menyelesaikan sesuatu. And left behind like that aja. Di sini ada Scorpio, ya. Scorpio dua-duanya di sini. Aku lebih melihatnya dari sisi spiritual. Ya, adanya kelahiran kembali. Ini kalau aku bilang kartu Death itu bukan kartu jelek, tetapi menutup lembaran lama, ya. Misalnya di sini ada kesalahpahaman, ada sikap tidak terbuka, ada sikap kadang-kadang ingin putus, ingin pergi, ingin sama-sama nggak mau terhubung. Ini akan menjadi satu titik balik di mana semuanya itu dilenyapkan, oke. Dan kamu di sini akan starting untuk menjalani sesuatu yang baru. Aku melihat ada kartu Five of Cups,
Ya, Five of Cups ini berisi tentang kekecewaan. Mungkin kamu sedikit kecewa dengan setengah jalan yang kamu alami. Mungkin dia atau kamu juga kecewa mengenai sesuatu yang sebetulnya kayak bukan sasaran yang tepat gitu loh. Membuat keputusan dengan tidak tepat. Tapi kamu di sini masih ada hope. Tidak down sama sekali, dan ini ada kartu Death dan ada kartu Five of Cups adalah kombinasi yang bagus. Kenapa? Karena dikala kalian sudah destroy yang lama-lama, kalian ingin bangun sesuatu yang baru, di sini masih ada harapan, gelas kosongnya. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk perbaikan hubungan. Kalau kalian lagi nggak baik, lagi ada perbaikan hubungan, sini akan ada terjadi. Dan kedepannya, kalian memang memutuskan akan terus saling menguntungkan dalam hubungan ini. Kartu The Devil adalah hubungan jangka lama, ya, yang memabukkan, yang mengasyikkan, ya, dan nggak ada ujungnya kalau kalian tidak pergi. Jadi bisa dibilang hubungan ini memang terkait dengan, bisa dengan hubungan karmic relationship, atau memang satu hubungan spiritual yang memang jalinan itu udah lama banget, udah old school. Jadi kamu nggak perlu takut dengan kartu The Devil ini, karena akan memberikan kamu pleasure secara duniawi, kenyataannya, halu-halunya, ngefly-nya kamu rasain di sini bersama dia, gitu. Dan ini memang takdir kalian, ya, takdir kalian akan terikat terus. Kalian ada hubungan koneksi yang kalau dijadikan jiwanya bisa jadi satu. Ada Adam dan Hawa di sini. Gitu. Kita akan lihat. Ada kartu Judgment mengenai pengharapan kalian, ya. Mengenai harapan kalian di sini. Oke. Mengenai harapan kalian. Kalian takut ada the tower moment. Ada perpisahan, ada sesuatu hubungan yang hancur. Makanya di sini ada kartu Judgment dan ada kartu Seven of Pentacles. Kalian takut apa yang udah pernah dijanjikan, apa yang pernah dicita-citakan, apa yang pernah diputuskan, itu hancur gitu aja. Dan kalian di sini tidak bisa berbuat apa-apa dan kalian saling sendiri. Itu takutnya kalian, kan? Harapan dan ketakutannya kalian tidak mau sendiri, kalian tidak mau hubungan ini hancur. Itu. Jadi kalian nggak mau di sini namanya sendiri, nggak ada yang support. Jadi kenapa kalian masih stuck di hubungan ini, ya? Jadi di sini ada pelajarannya. Kalian itu memang saling membutuhkan. Ibaratnya kayak Tom and Jerry, kayak Sun and Moon, kayak Adam dan Hawa. Jadi walaupun banyak perbedaan, tapi kalian satu. Dari semua bacaanku di sini, sebenarnya hubungan kalian bukan tidak berarti sama sekali. Dan ini adalah pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Gitu. Saya bingung di sini. Oke. Saya cari kerincingan saya. Kita akan lihat kira-kira siapa aja yang sekiranya inisial-inisialnya dan zodiak-zodiaknya yang mungkin mendekati, ya. Tadi saya udah bilang ada Taurus, Capricorn, Virgo, kemudian Scorpio, Cancer, Pisces. Itu udah pasti, ya. Dan ini kita lihat tambahannya, siapa tahu ada nama-namanya juga. Ada R, S, N, Q, A, X, F, G, O, C, J, V, dan L. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang. Ada Gemini, ada Taurus, ada Capricorn, ada Pisces. Ya kan, benar. Jadi ada elemen udara satu, ya, tambah Gemini. Tadi Gemini juga muncul. Terus ada Capricorn, ada Taurus, ada Pisces. Jadi perlambangan yang mungkin kuat ditambah tadi. Oke?
Jadi ini adalah hasil pembacaan aku untuk siang ini. Semoga kalian suka. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa di like, share, subscribe, dukung terus Kartomenasar Indonesia. See you when I see you. I love you. Bye bye.